Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat pengharapan hanya kepada Tuhan. Sebelum kita melanjutkan segala aktivitas, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang baik, yang Tuhan anugerahkan bagi kami hari ini. Kami mau diawali pagi ini hidup bersama-sama dengan Engkau, hidup di dalam Engkau. Tolonglah kami Tuhan, untuk terus menggantungkan kehidupan kami hanya kepadamu saja. Karena hanya di dalam Tuhan, kami boleh bertumbuh dan berbuah. Berkatilah kami sepanjang hari ini, dalam segala pekerjaan kami. Tolonglah kami Tuhan, sehingga kami dapat melakukan segala pekerjaan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mau belajar di dalam firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami untuk dapat mengerti dan bisa menghidupi firman-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Jumat 10 November 2023 tertulis dalam kitab Roma 6 ayat 6. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Aitabotodo nunga tarsilang hadiriota naburuk rapon ibana. Asa pinasohot daging pardosaun. Asa unang behita mengadop di dosa. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Manusia berdosa hidup di dalam perbudakan iblis. Upah dosa ialah maut. Setiap yang berdosa, mati adalah bagiannya. Tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Siapakah Dia? Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia, menjadi sama seperti kita, agar kita yang berdosa diselamatkan di dalam kedatangannya. Kristus yang datang untuk menebus dosa-dosa kita, agar kita tidak lagi di dalam perhambaan dosa, menjadi budak iblis di tengah-tengah dunia. Dan ketika Yesus telah mati dan bangkit, maka di sanalah kita juga mati di dalam dosa dan bangkit bersama-sama dengan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dosa-dosa telah ditebus. Yesus Kristuslah penebusnya. Oleh sebab itu yang tadinya kita menjadi hamba iblis, budak dosa, karena penebusan yang telah dikerjakan oleh Allah di dalam Yesus Kristus, maka status kita menjadi berubah, menjadi hamba Allah. Kita yang telah ditebus diangkat menjadi anaknya, kekasih hatinya, agar kita semua beroleh sukacita, keselamatan yang kekal. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pesan firman Tuhan hari ini sangat jelas mengingatkan kita yang telah ditebus untuk tidak lagi boleh hidup di dalam dosa. Sekalipun dosa itu sering sekali menghampiri kita, godaan si jahat itu terus menghantui kehidupan kita. Tetapi kita hari ini diingatkan akan keselamatan yang telah dikerjakan Yesus, pengorbanannya di kayu salib. Tentu kita tidak boleh menyia-nyiakan itu. Karena jikalau kita menyia-nyiakan
kematian Yesus Kristus, maka kematian kekallah yang akan menjadi bagian kita. Tetapi hari ini kita diingatkan kembali oleh pesan firman Tuhan. Setiap orang yang telah mati dan dibangkitkan di dalam Yesus Kristus, dia telah berubah menjadi manusia yang baru. Menjadi manusia yang dimenangkan dan pasti akan beroleh keselamatan. Asalkan dia tetap hidup di dalam iman percaya hanya kepada Tuhan. Tetaplah hidup bersama-sama dengan Tuhan. Tinggallah di dalam Tuhan dan teruslah terpaut hanya kepadanya. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 15 ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Tentu hidup kita tidak boleh menjadi sia-sia. Hidup kita harus berguna. Hidup kita harus bertumbuh dan berbuah agar kita berarti bagi dunia. Oleh sebab itulah kita harus hidup dan tinggal di dalam Tuhan. Di dalam perkataan dan perbuatan. Teruslah hidup di dalam kebenaran. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita yang telah ditebus menjadi milik Kristus untuk selama-lamanya, selama kita masih hidup di dalam Dia. Kemanapun kita pergi, apapun yang kita kerjakan, marilah kita menjadi manusia yang telah dibenarkan, menjadi manusia yang hidup baru bersama-sama dengan Tuhan. Manusia lama telah disalibkan dan tubuh dosa kita telah hilang kuasanya karena kasih karunia Allah. Oleh karena itu saudara-saudara, hari ini kita diingatkan untuk tidak lagi memperhambakan diri kepada dosa. Jangan lagi mau diperbudak oleh iblis, tetapi tetaplah menjadi anak-anak Tuhan yang baik dan yang setia. Menghambakan diri kepada Allah, menuruti apa yang dikehendakinya. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, keselamatan yang telah dikerjakan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita, hendaklah kiranya tidak menjadi sia-sia. Biarlah kita yang telah ditebus, kita beroleh kekekalan, kasih karunia Allah bersama-sama dengan Bapa di surga. Kiranya Tuhan Yesus memampukan kita terus dan memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu terus mengingatkan kami untuk hidup di dalam kebenaran-Mu. Tuhan, sering sekali dunia ini menggoda kami, membuat kami semakin jauh daripada-Mu, menuruti keinginan-keinginan daging kami. Hari ini kami diingatkan, Engkau adalah Allah yang maha baik, yang telah menebus kami dari dosa-dosa. Tuhan, tolonglah kami dan mampukanlah kami untuk tidak lagi memperhambakan diri kami dengan dosa. Tetapi kami mau menjadi hamba yang setia kepadamu di dalam perkataan dan perbuatan kami. Engkaulah pertolongan kami, Engkaulah kekuatan kami. Biarlah kekekalan, surga yang abadi, menjadi warisan bagi kami, karena Engkau sangat baik kepada kami. Tuhan, berkati kami dalam segala pekerjaan. Mampukan kami untuk melakukan yang baik, yang berkenan kepadamu. Biarkan kami menjadi kuat, tegar, penuh harap hanya kepadamu, sehingga kami mendapatkan jawaban, mendapatkan jalan keluar dari setiap pergumulan kami. Kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang berjuang, yang terus mengharapkan belas pengasihan Tuhan akan segala perjuangan kehidupannya. Engkaulah yang menolong dan memberkati mereka. Berikan penghiburan bagi yang berduka, kekuatan iman senantiasa, agar mereka percaya di dalam Tuhan ada sukacita. Di dalam Tuhan selalu ada jawaban dan jalan keluar. Ya Allah, pada hari ini kami mendoakan saudara-saudara kami yang terbaring sakit, yang terus berjuang untuk sembuh. Tolonglah mereka, sembuhkanlah, berkatilah. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bagi mereka pun belas kasih-Mu selalu ada. Di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus,
kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.